Aku Adnan. Oh, aku Manis. Apakah Adnan ingat? Dia pernah janji kita akan bertemu di malam bulan purnama. Sepertinya omongan Wulan waktu itu memang benar. Bahwa Manis itu udah gak mungkin hidup lagi. Memang saya yang seharusnya melupakan Manis. Karena Manis gak mungkin bisa datang lagi. Bagus deh kalau kayak gini. Gue bisa terus ngambil hatinya Adnan sambil terus memantau dia. Gue harus mastiin cinta Adnan ke si Manis gak boleh tumbuh subur. Aduh, di mana sih sampian ini? Orang ditulungin sang kekasih, kok malah jarinya saya digigit. Sakit ini. Rasain lo. Lagian lo ngapain kok campur urusan gue, ha? Aduh, gue bosan liat lo pergi dari sini. Pergi. Jangan lo kesini lagi. Lu ya, genderuwo buta hijau. Gue gak akan lupain perbuatan kalian berdua. Lu lihat nanti kalau gue lepas, gue kotor lu dua-duanya. Sekarang saatnya saya akan mengeluarkan alat saya yang paling ampuh untuk membereskan gigi dia. Ini yang akan membereskan gigi kekasihku. Aduh, Mak. Tang kecil amat. Yang gede aja somplak, apalagi yang kecil segitu. Kamu jangan menyepelekan alat yang kecil ini. Ini senjataku yang paling ampuh. Kau lihat saja bagaimana caranya aku akan membereskan dia. Ayo sayang, buka ganteng, dibuka sedikit handsome. Apa? Kok susah ya buka mulut segitu besarnya saja? Bagaimana ini? Sudah dirayu-rayu dari Sabang sampai Merauke. Nggak mau buka juga. Saya ada Edi. Apa kok Edi? Saya ada Edi. Salah lagi. Saya ada ide. Caranya begini. Nah, kalau kayak gini kan enak. Jadi kamu bisa kemanapun yang kamu mau, ya kan? Tapi ingat ya sayang, kondisi kamu tuh belum stabil loh. Kamu tetap butuh orang di samping kamu buat nemenin kamu. Tapi ingat, orang yang masih hidup, jangan yang udah mati. Karena ya, orang udah mati juga emang bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa kan? Astaga, Adnan. Adnan, aduh maaf banget ya, kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Iya udah deh, aku benerin kursi rodanya dulu. Udah nggak apa-apa. Aku bisa. Adnan, kamu tuh kenapa sih? Aku kan cuma niat bantuin kamu doang. Aku juga nggak berharap lebih kok. Apa Wulan, aku bisa sendiri kok. Aku tahu kok kamu bersikap kayak gini karena apa? Karena kamu belum bisa ngelupain Manis kan? Sampai kapanpun aku juga akan bisa ngelupain dia, Wulan. Oke, aku ngerti. Tapi kamu harus tahu ya, cinta itu dua arah, Adnan, bukan satu arah. Jadi kalau kamu terus mencintai Manis, emang kamu bisa dapat apa sih? Yang ada kamu bisa dapat sakit hati terus kan, nangis terus kan, sedih terus kan? Nggak ada gunanya, tau nggak? Udahlah, nggak usah dibahas. Aku tahu kamu masih teringat dengan janji-janji kamu sama Manis kan untuk bertemu di jembatan. Silakan aja kamu temuin si Manis dan kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Benar apa yang dia omongin Wulan. Apa aku emang harus move on? Mimpi-mimpi itu cuma membuatku semakin sedih aja mengingat kepergian Manis. Tapi aku nggak bisa begitu aja ngelupain Manis. Cinta itulah anugerah. Cintaku
cintaku padanya itu. No. Lihat Munaro, lihat Munaro. Ternyata nggak nyangka ya, Munaro itu pakai pesugihan tahu. Ya, pas itu doang. Bagusnya, abis itu hancur lagi. Hati-hati loh, dia sedang cari tumbal. Sangat. Ibu-ibu, ibu ngomongin siapa sih? Kok nggak ajak-ajak? Atau jangan-jangan ibu ngomongin Munaro ya? Yaudah nggak apa-apa Bu, gosipin aja Bu, omongin Munaro. Semakin Munaro diomongin sama ibu-ibu ini, Munaro akan menjadi terkenal. Pasti berita-berita Munaro menjadi viral, langsung semuanya melejit. Lagu Munaro langsung terkenal, semua orang langsung mengerti siapa itu Munaro sesungguhnya. Omongin aja Bu, omongin, lanjutin. Ini aja, nanti salah satu dari kalian jadi tumbal. Mau nggak lu? Ibu sih oke. Ngeri ai. Bu, ibu, lu katanya mau ngomongin Munaro. Ibu. Gelek. Kenapa lu cabutin semua? Janjinya cuma satu. Biar sempurna, supaya tidak sakit-sakit lagi giginya sampian cintaku. Bagaimana? Enak kan? Lu ngomong aja lo. Nggak ngerasain sakit gigi nggak lo? Sekarang semua sudah beres. Jadi hadiah buat aku apa? Pede amat sih lo. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti nih. Ya, kita dinner seperti orang-orang itu biar keren. Atau kita jalan-jalan ke Jepang. Atau apa saja. Atau kita sayang-sayangan. Sebagai ungkapan terima kasihmu kepadaku. Jangan ditolak, Perte. Yayang Oji. Beb, Yayang Oji, my love. Di mana dirimu, Yayang Oji? Tapi aku tahu kok cara paling cepat supaya kamu bisa move on. Kamu harus senyum. Senyum dong. Ayo dong, masa kalau sama aku kamu cemberut terus sih? Ayo dong, senyum. Kan kalau kamu senyum kamu makin ganteng. Ih, senyumnya yang lebar, masa gitu doang? Udah ya, jangan sedih-sedih lagi, kan di sini ada aku. Jadi kamu harus banyak senyum. Nah. Manis, ternyata kamu di sini. Ada apa, Manis? Pasti soal Adnan ya. Om Papi, sepertinya Adnan sudah lupa sama aku. Karena sekarang dia lebih dekat dengan Wulan. Manis, Papi tuh pengen nanya sama kamu. Apa kamu rela si Adnan tuh jadian sama si perempuan jahat itu? Sekarang, besok, nanti, lusa atau kapanpun, si Adnan tuh nggak akan pernah pantas dengan si Wulan. Jadi, kamu tuh harus bisa menjauhkan si Wulan dari si Adnan. Ini malam kan malam bulan purnama. Dalam dunia kita, setiap malam bulan purnama itu, kita bisa menjumpai orang-orang yang kita cintain. Nah, itu kesempatan kamu untuk komunikasi sama Adnan. Kain kafan ini yang akan melenyapkan Manis untuk selama-lamanya. Terus gimana caranya? Kain kafan ini nanti nutupin Manis tuh, dibekap Manisnya. Habis itu digulung, diikat, dibuang deh jauh-jauh, hilang Manis. Terus kalau misalnya gagal gimana? Kamu nih ya, Tante udah semangat ngomong. Kamu bilang gagal. Perasaan Tante gagal baru sekali deh. Ya udah jawab aja, kalau gagal gimana? Kenapa ngedoain jelek-jelek terus ya? Ih Tante, udah deh Tante, niat kita aja udah jelek. Mana kepikiran doa-doa yang jelek. Udahlah, to the point aja. Aku cuma nanya kalau gagal gimana lagi. Udah capek tau gak gagal-gagal terus sama rencana Tante. Tante juga capek dengerin kamu ngoceh terus. Bisa gak diem? Hah? Punya keponakan satu, ribet banget sih. Iya, apaan sih Tante? Aku cuma nanya gitu doang. Kok emang Tante doang apa yang darah tinggi? Aku juga darah tinggi gagal terus.
Siapa yang bilang gagal? Kan kali ini enggak. Kamu harus percaya sama tante. Iya. Ah, udahlah, males tante. Biar tante perginya sama si Kunti aja. Nggak bisa dong, aku harus ikut tante kan aku mau dapetin apa? Makanya kamu diam aja dong. Ngikutin apa sih? Kita berjanji ya, setiap malam bulan purnama, kita berjumpa di sini untuk menikmati indahnya bulan purnama. Iya sayang, aku janji. Manis. Aku jadi ingat omongan Wulan. Kalau cinta itu harus dari dua arah. Saling melengkapi. Agar gak ada yang ngerasa disakitin. Tapi mau gimana pun juga ini kesempatan aku untuk bisa ketemu kamu lagi, Manis. Aku harus ketemu kamu di bulan purnama ini. Saatnya sekarang aku menemui Manis di jembatan. Manis, tunggu aku. Aku akan datang buat kamu. Aku yakin, janji itu adalah janji nyata, bukan cuma mimpi. Kayaknya itu Adnan deh. Jangan-jangan Adnan menyamar jadi dokter lagi karena dia ingin menemui Manis di jembatan. Wulan lagi. Gak mungkin ya aku kabur. Pasti dia akan curiga. Gimana ya? Malam dok, mau nanya kalau ngurus BPJS di mana ya? Ngurus BPJS bukan di sini, tapi di kantor BPJS. Oh gitu. Permisi. Bentar pak, syarat-syaratnya apa aja ya pak? Oke, kalau gitu aku harus pura-pura nggak ngenalin dia nih. Dok, halo, kok lama banget sih? Apaan aja syarat-syaratnya? Kartu keluarga, KTP, ya pokoknya semua itulah. Oh gitu deh, makasih ya pak ya. Selamat malam dok. Dokter udah ngecek kamar nomor 106 belum atas nama Adnan? Iya. Gimana dok, kondisinya baik-baik aja kan? Keadaannya sudah membaik. Kamu bisa langsung aja lihat kamarnya. Oh, bisa ketemu di kamar? Maaf, saya buru-buru. Permisi dulu. Iya. Dia kira gue bego apa? Gue tahu kok itu Adnan. Dan gue sengaja ngasih umpan supaya gue bisa dapat yang lebih besar. Supaya Manis nggak ada lagi di dunia ini. Ayo, diam. Diam kamu, diam. Diam. Ini apaan sih? Bawa anak malam-malam kesini, jembah-jembah di pohon lagi. Pas lu mau bikin gak bener nih ya. Mbak, saya ingin kaya, Mbak. Saya sudah bosan hidup miskin. Ini Mbak, saya kasih anak perempuan saya satu-satunya untuk dijadikan tumbal, Mbak. Gile bener nih ibu. Anaknya sendiri mau ditumbalin. Bener-bener zaman edan. Kerja ini sekarang. Mau apa lo kemari, ha? Akhirnya Mbak datang juga, Mbak. Saya pengen kaya, pengen seperti orang-orang. Saya sudah bosan hidup miskin, Mbak. Dasar lu ya. Hidup gak pernah bersyukur, gak pernah puas, serakah. Asal lu tahu ya, mereka yang di sosmed, yang pada sok kaya, itu semuanya ngutang, sama aja kayak lu, hidup susah. Mau lu seperti itu? Ya elah, Mbak, bukannya kasih kaya, malah kasih nasihat. Saya udah kebelet, Mbak. Nih, anak saya kasih, Mbak, buat tumbal. Ayo, Mbak. Diam, diam. Kebangetan sih lo. Anak sendiri mau jadiin tumbal. Kenapa nggak lu aja yang jadiin tumbal? Mending lu pergi dari sini. Saya nggak mau balik sebelum saya jadi kaya, Mbak. Saya nggak mau, saya mau kaya. Oh, lu belum lihat siapa gue sebenarnya.
Jangan tinggalin aku, Bu. Bawa anak lo sana! Hei! Gak tahu diri! Malah ninggalin anaknya lagi. Ibu nggak apa-apa kan? Hei, ini semua gara-gara kamu. Hantu itu kerjaan saya. Kamu. Ampun, tolong jangan sakiti ibu saya. Kasihan dia. Ibu. Kalau enggak lantaran anak lo, udah gue uyang lo. Harusnya lo bersyukur. Punya anak soleha, baik hati. Ini anak, harta yang nggak tertanding dunia manapun. Iya Mbak, ampuni saya Mbak. Saya tidak akan mengulangi lagi Mbak. Sekarang lu pergi dari sini. Bawa anak lu pulang. Ingat ya, jangan pernah lagi gue lihat anak lu dijadiin tumbal. Awas lu, gue muncul depan lu. Paham? Iya Mbak. Udah pulang sana. Iya Mbak. Masih ada aja ya orang kayak macam kayak gitu. Ini kan zaman now. Di mana Adnan? Kenapa dia belum datang juga? Wah. Ini akan menjadi pertunjukan yang spektakuler. Tante, ini serem banget, Tan. Mending pergi aja yuk dari sini. Enak aja, nggak bisa. Udah, nih. Tidak usah khawatir, kain kafan ini udah tante bacakan mantra-mantra, ya? Kunti, nih kain kafan, tebarin ke si Manis ya, tangkep. Manis tidak akan berdaya lagi, tenang aja, dia tidak akan mengganggu kita. Apakah cintaku ini seperti bulan purnama yang tertutup awan itu? Tentu saja enggak, Manis. Cinta kita akan bersinar terang seperti bulan purnama. Aku gak menyangka kamu akan datang dan menempati janjimu, sayang. Aku nggak mungkin akan melupakan cinta kita, sayang. Tante, kok Atan malah mesra-mesra sama si Manis sih, Tante? Aduh, apaan sih? Kan aku yang bikin Atan sembuh. Kenapa mereka malah mesra-mesraan coba? Nih, selaput gendang telinga ke tante bisa rusak. Diam sedikit, apa sih kecilin, nanti ketahuan. Kok perasaan gue kok nggak enak ya? Ada apa nih kira-kira? Oh iya, si Manis berhasil nggak ya ketemu si Adnan? Lu amoy ah! Aduh Papi, kok Papi bengong aja sih? Kan gak lucu kalau kesambet. Ayam tetangga bengong pada mati, Pi. Lu tuh ya, datang nggak dipanggil, pulang nggak dianter. Ih, jelangkung kali Amoy. Lapor PRT, lapor PRT. Ada kuburan yang dijarah. Dijarah? Yang hilang apanya? Kain kafan PRT. Apa? Kain pocongnya diambil. Terus pocongnya telanjang dong kalau kainnya diambil. Maling kain kafan? Buat apaan ya? Lah, PRT gimana sih? Siapa sih yang nggak pengen kain kafan? Benda itu kan paling sakti. Bahkan bisa naklukin hantu-hantu mana saja. Aduh, ini kayak ada yang nggak bener nih. Pantesan dari tadi perasaan gue tuh gak enak terus nih. Ini jangan-jangan ada hubungannya sama si Manis kali ya. Soalnya gue dari tadi mikirin dia terus. Coba kita ke tempat si Manis yuk, di jembatan. Lu kan sekarang kasih tahu juga sama hantu-hantu yang lain ya, untuk kesana ya. Tuyul, cepetan. Kasih tahu hantu yang lain ya. Gercep. Siapa RT?
Ayo Amoy, kita ke sana. Oke. Ini malam spesial. Malam bulan purnama. Seluruh makhluk halus sangat berbahagia karena mereka bisa menemui siapapun orang yang dicintai, walaupun hanya sekejap. Berarti kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang spesial ini. Kuntilanak, cepet. Sana urus. Buruan. Udah, tunggu aja lihat. Oh, Manis. Tuh, jago kan si kuntilanak? Udah tante, yaudah tante, kita pergi aja dari sini ya, Tan. Kamu ingin cari masalah denganku kan? Tidak ada urusan dengan dia. Ayo. Hei Kunti, aku tahu kamu disuruh seseorang karena ada paku di ubun-ubun kamu. Aku akan bantu kamu untuk menyadarkan kamu. Apa ini? Badanku jadi lemah begini. Aduh, kasihan. Manis, kali ini kamu tidak akan bisa lepas lagi. Rasain loh, emang enak. Tante, ayo tante, cepet bawa dia ke tempat yang dia nggak bisa kabur. Iya, tenang aja, beres. Au, 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 au. Tante, Aduh, aduh, gimana dong tante? Aduh, ini kenapa sih? Grondong, jangan pernah lu sekali-sekali merenggut kebahagiaan si Manis. Tante, aduh tante tolong tante, mereka kayak mau ngaku sesuatu lagi deh tante. Manis, kan udah aku bilang, jangan main-main sama si Omai. kuntilanak, urus, hajar mereka. Lu semua hadapin si Kunti, kecuali lu, ya. Lu tetap sama gue di sini. Tenang aja, Tante, tenang. kita nggak bakal punya kalah, Kunti, kan? udah tenang aja. Manis, kamu kembali ke Adnan. Gih cepetan, biar papi urusin mereka. Baik, Om Papi. Siapa yang udah ngirim kuntilanak itu? Manis, Adnan, alhamdulillah kamu udah kembali. Kamu kenapa, Manis? Kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Adnan, apa kamu masih mencintai aku? Walaupun kita beda dunia. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah berhenti mencintai kamu, Manis. Grondong, kali ini gue gak akan maafin lu. Kenapa? Hah? Mau nantang? Udah berani? Dasar hantu botak, udah tua bangka juga. Ayo, kalau berani, sini, maju. Maju sini, cepet. Papi, kurang ngajar, Pi. Dia ngata-ngatain Papi, sikat udah, Pi, garot. Sembarang lu bilang gue botak. Gue hajar lu sekarang ya. Ayo, mau dibuka. Buka tante sekarang biar semuanya masuk sini. Ayo, berani. Buka nih botolnya nih, biar masuk nih ke dalam botol. Ayo. Kok tuh botol bisa ada lagi sama lo? Tante, mereka pasti takut kan? Aduh, kasihan banget sih lo. Nyali kalian cuma segitu doang, ha? Tante, ih! Aduh, jijik banget. Aku juga sakit ketiban tangan tante yang gede. Lu Grondong mau coba-coba ngibulin gue ya. Ternyata botolnya palsu. Dia takut, tapi. Si kuntilanak kok jadi membabi buta begitu ya? Gak ada apa-apanya ilmumu dibandingkan ilmuku teh ya. Ampun, Pak. Akhirnya kamu menyerah juga.
Sembarangan, berani-beraninya kamu ngambil tongkatku. Kembalikan sekarang juga. Kau mau tongkat ini? Kembalikan. Nih. Aduh, gua mesti bantuin mereka nih, biar gua kesana. Siap, Pak RT. Tangkap dia! Aduh. Sayangku, sekarang bagaimana masalah cinta kita? Saya sudah tahu, sudah feeling saya. Pasti ada pangeran yang mau nolongin saya. Ternyata sampian. Berarti sampian bener-bener I love you sama saya. Aduh, Malampir. Udah deh, jangan sok kecakapan lo. Hei, ganteng. Yang panik ya panik, yang cinta ya cinta. Sekarang bawa dia ke tuannya, biar dicabut paku di kepalanya. Tapi sampean tetap cinta sama saya kan? Ampun, Malampir. Udah pada cabut semua ke sana. Cepetan, cepetan. Pergi. Ini kemana? Lu gimana sih? Dia hilang kan, gak lu jagain? Lah emang kamu nggak jagain? Lah kan lu yang jagain, mata gua kemana-mana. Sama, gue juga kemana-mana. Ngapain lu kemana-mana, gak capek emangnya? Terus gimana dong kalau udah begini? Aku juga nggak tahu. Pakai nanya balik lagi lu, tampang doang, serem. Manis, kenapa tubuh kamu tiba-tiba hilang, ada lagi? Manis, Waktuku sebentar lagi. Kita akan berpisah. Manis, tolong jangan pergi lagi dari aku. Aku gak mau kehilangan kamu, Manis. Manis. Bagus. Adnan sama Manis emang gak bakal pernah bersatu, Tante. Lihat tuh. Mau kemana? Ya aku mau nyamperin Adnan lah. Gak usah, udah ikut Tante aja. Ayo. Sini. Tenang, Manis. Kamu jangan bersedih. Karena jodoh pasti bertemu. Iya, Om Papi. Aduh, mati gue. Di dunia ginian gue dapat apaan ya? Yah, elah lo lagi. Lo ngapain sih ikutin gue? Gue hidup lo kejar. Gue mati lo masih nyusul juga. Berisik lu jenglot gondrong. Katakan, siapa yang sudah membunuh aku? Kalau gue kagak mau kasih tahu gimana? Gua paksa lu untuk ngomong. Asal tahu ya, gue sekarang udah jadi hantu sama kayak lu. Jadi gue bisa ngelawan lu sekarang. Mana lu? Botak, siapa lu? Heo! Jelek lu, ngapain lu? Ngapain lu? Apa-apaan nih? Ini lagi! Woi! Beraninya kelolokan lu! Ngapain satu-satu? Emangnya kenapa? Salah? Hah? Bila perlu gue panggil satu kuburan untuk ngeroyak lu. Cepat katakan. Siapa yang sudah membunuh aku? Kagak mau. Gue bilang kagak mau ya kagak mau. Mau disuntik. Gundurwo, ini tugas lu. Beresin dia. Beresin, kerjain cepetan. Lu jangan banyak tanya. Sekarang. Besok Gundurwo. Apa lu? Kagak gele. Dikira gue takut apa?
Hantu jelek. Lo lebih jelek. Sekarang bilangin, siapa yang ngebunuh si Manis? Ogah. Cepat katakan siapa yang sudah membunuh aku. Ogah, sono lo. Bau lu. Ngondong lu asem. Sana. Pokoknya gue kagak mau tahu. Kagak mau ngasih tahu. Suster, giliran lu. Itu ya kecil. Lo kira gue mau imunisasi pakai suntikan kecil gitu? Ganti yang gede, suster. Buru. Keren banget sih lu. Beuh, gedean. Nah, cepet. Suntik, cepet. Botak. Itu permen. Aduh, suster, kan yang lebih gede lagi, suster. Nah, mantap. Jangan main-main. Tapan. Cepat katakan siapa yang sudah membunuh aku. Gue kan udah pernah bilang sama lu, ya. Gue nggak pernah ketemu sama tuh orang. Sumpah, gue kagak bohong. Suster. Jangan. Yang gue tahu tuh orang berbahaya. Gue yakin. Ini gue juga mati. Dia penyebabnya. Biar kagak ada yang tahu kalau misalkan siapa yang ngebunuh lu. Pakai muter-muter lu kayak bajai. Cepat katakan siapa yang telah membunuh aku. Gue kagak inget apa-apa. Karena tuh orang punya anak buah yang bisa hipnotis. Setiap kita ngerjain proyek besar, kita semua tuh dihapus ingetannya. Yang lain juga gitu. Gue nggak tahu apa-apa. Maaf. Mana ya Adnan, Tan? Harusnya kan kalau emang dia nggak ada di rumah sakit, dia pasti pulang ke rumah kan? Ntar juga pulang, tunggu aja. Adnan, kamu udah baik-baik aja, kamu udah pulang. Kita semua bingung lo nyariin kamu kemana-mana. Iya. Iya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah jelasin kok. Yang penting sekarang kamu udah baik-baik aja, itu yang udah bikin aku seneng kok. Yaudah, aku yang antar kamu ke dalam ya. Lagi-lagi Wulan. Selalu saja mau cari perhatian si Adnan. Yuk. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa, aku aja nganterin kamu masuk ya. Nanti daripada kamu kenapa-napa ya. Aku harus istirahat. Nggak apa-apa kan? Iya sih, kamu perlu istirahat banget pasti ya kan, Tan. Jadi aku pulang aja nih. Iya, kamu pulang aja. Maaf, Tante. Wulan. Duluan ya. Tante! Ini semua tuh gara-gara Tante, tahu nggak? Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Tante harus cari dukun yang lebih profesional lagi, lebih pintar lagi supaya kita nggak diginiin terus. Jangan keras-keras suaranya. Lagian kamu jadi perempuan agresif banget. Dasar si ulat bulu. Lega rasanya Adnan menolak dia. Laki-laki tuh nggak suka sama perempuan agresif kayak begitu. Bodoh amat, yang namanya cinta tuh emang kayak gini, tahu nggak? Buta, semuanya buta. Jadi wajar dong kayak gini. Ya akhirnya kamu jadi diginiin sama Adnan. Jadi perempuan tuh mahal dong. Murah banget. Sekarang aku mau nengok Adnan. Daripada melihat dua ulat bulu ini bikin gatal aja di badan gue. Tante, pokoknya aku nggak mau tahu. Tante harus cari dukun, Tante. Berapapun harganya aku bayar, Tante, tenang aja. Kamu mau bayar? Memangnya kamu punya duit? Bayar dukun kan mahal. Sampai sekarang aja kamu nggak pernah kasih duit ke Tante. Ih, Tante, tapi kan kita punya perjanjian, Tante. Kalau misalnya aku berhasil sama Adnan, ya udah kita bakal dapat 50% kan, 50-50. Jadi ya udah aku bisa bayar dari situ. Atau kalau enggak dari tabungan aku juga nggak apa-apa. Aku bisa bayar kok, Tante. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Tante harus cari dukun yang bagus, Tante, supaya aku bisa sama Adnan, Tante. Aku capek diginin terus, nggak berhasil, tahu nggak? Tante juga capek dengar suara kamu tuh. Pelanin dikit dong, ntar Amat denger lagi. Ayo cepet. Kepala aku pusing banget sih. Undangan itu undangan pernikahanku dengan Adnan. Ini saya.
aku udah ngedesain beberapa contoh untuk undangan kita. Dan aku juga udah ngomongin teman-teman aku yang biasa bikin undangan. Dan kurang lebih bahan untuk undangannya kayak begini sih yang paling bagus. Suka sih. Bentar-bentar. Ini kok kayaknya konsepnya mengarah ke Timur Tengah sih? Emang iya? Aku mau seperti itu. Konsepnya Timur Tengah, kamu jadi rajanya, aku jadi ratunya. Sayang, asal kamu tahu ya, aku itu nggak akan ngejadiin kamu ratu pas di hari pernikahan kita aja. Tapi aku akan menjadikan kamu ratu seumur hidupku. Seumur hidup. Karena kamu adalah ratu di hatiku. Ratu di hati kamu. Kalau aku jadi ratu di hati kamu, kamu akan aku jadikan raja. Raja di hatimu juga? Bukan. Raja Gombal. Manis, apakah kamu juga masih ingat kenangan itu? Tentu saja aku ingat, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan kita. Ini, Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Saya jadi nggak enak, utang terus di warung Bapak. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya. Saya dulu juga pernah nggak punya duit. Ngutang sana-sini malu. Tapi yang penting kalau kita selalu mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ayo. Ini 40.000. Sini. Itu loh, lihat itu loh, lihat. Aduh, itu loh. Warungnya Darsi tuh makin rame itu loh. Itu jadi 65. 65. B, makanya itu loh B. Babe itu kerja nyambut gawe, jangan tidur terus. Bunda, Zainuddin. Sebentar ya. Zainuddin, sini. Ngopi-ngopi dulu di sini loh. Gratis. Ya, hitung-hitung kita ini bagi rezeki. Warung saya tuh sekarang lagi rame. Alhamdulillah. Ya kalau gratis boleh juga. Aton. Apa? Kami tuh nggak capek opo, marah-marah terus. Dah, lebih baik kita gencatan senjata aja. Damai ya. Jangan mulai. Iya. Malu itu loh. Harga diri kita tuh gengsi itu loh. Muka ini mau ditaruh di mana itu loh? Kita harus lebih kaya itu loh daripada si Darsi. Iya. Ayo sekarang pula. Wah, gimana toh? Tidak ngopi kok malah padu karepe dhewe. Omai. Mana nih anak nih? Panggilin budek kali ya. Budek sama cokean. Omai. Pulang lagi. Mau jadi apaan sih lo? Kayaknya gue mesti pakai panggilan geledek nih. Omai! Om Papi, kenapa Om Papi teriak-teriak, sayang? Manis, kamu lihat si Omai nggak? Kemana tuh anaknya? Nggak pulang-pulang. Jangan-jangan diculik sama si Grondong lagi. Kayaknya nggak mungkin deh Om Papi kalau diculik sama dua ulat bulu itu. Soalnya tadi Manis ketemu sama mereka. Kemana si Omai ya? Omai, lu suka banget pergi nggak bilang-bilang. Papi tuh kayak khawatir. Cie Pak RT, kangen juga ya. Ini namanya benci tapi rindu ya? Diam lo. Gue kan khawatir mana gue sendiri. Nah, jangan-jangan dia yang nyulik tuh. Dia siapa Pak RT? Yaudah, lu ikut gue sekarang. Siap Pak RT. Wewe,
Wewe Gombel, keluar lo. Pasti dia tuh. Kayaknya dia mau ngajak minta umpet nih. Wewe Gombel. Ya. Rasain lo. Aduh, Pak RT. Mana anak gue si Omai? Pasti lu umpetin kan? Siapa yang nyulik dia, Pak RT? Saya ini Wewe Gombel. Nyuliknya orang, bukan anak hantu. Lagian juga rugi nyulik si Omai. Makannya banyak. Suka kentut. Palanya juga nggak ada rambutnya. Aduh, saya paling sebel sama hantu pala botak. Botak? Oh, lu ngatain gue ya? Hah? Berani lu nantang? Aduh Pak RT, aduh. Sakit Pak RT. Tahu lu sakit? Aduh, Pak RT. Aku tadi janjian mau dijemput di sini. Tasku di mana? Tasku di mana? Tas apa sih, Bu? Tas saya. Dari tadi nggak ada tas, Bu. Itu suara HP saya. Kamu kira kamu bisa nipu saya? Saya ini dukun sakti. Mau kemana kamu? Hah? Mau lari kemana? Tolong, ada yang mau ngerampok saya. Tolong, Pak. Ini nih, Pak. Saya mau dirampok, Pak. Lepaskan saya, lepaskan. Dia itu mau ngambil tas saya. Jadi bukan saya yang jahat, dia yang jahat. Mana ada maling aku? Udah, bawa. Dia yang jahat, saya nggak salah. Lepaskan. Hampir aja ketahuan. Ada ini loh sebentar. Aku harus takon dulu mau nanya. Aduh, ngapain ini lu ke tempat serem begini? Mom, katanya mau kaya. Ya kita mesti kemari. Di sini tuh banyak tuyulnya. Aduh, Mbak penunggu pohon. Minta maaf ini loh. Jangan ganggu suami saya. Sungguh walaupun bentuknya demikian rupa, saya masih sangat mencintainya. Saya masih sangat membutuhkannya. Aduh. Tun. Lu kenapa minta maaf sama dia? Gua sakit karena kaki gua lu injek tuh. Buset, ini tas atau kotak pusaka sih? Isinya serem-serem amat. Halo, Bu. Saya si Armi. Bagaimana tawaran kerjaan dari saya? Kerjaan? Iya, kerjaan. Tapi? Aduh, udahlah Bu, nggak usah tapi-tapi. Bayarannya gede loh. Iya. Tapi pekerjaannya apa sih? Maklum kan banyak orderan. Oh, lupa. Kerjaannya gampang kok, cuman mengusir setan. Gimana? Oh, tenang. Itu mah masalah kecil, sepele. Oh, ya udah, kalau gitu kita ketemuan. Ibu ada di mana sekarang? Saya ada di halte. Ibu ada di halte. Oh iya, nih saya nyamperin ya, Bu.
Saya pikir dukun sakti itu ibu-ibu, ternyata masih muda ya. Tante, Tante yakin ini orangnya? Kok nggak meyakinkan gitu sih? Kamu jangan bicara sembarangan ya. Kau mau saya bikin mulut kamu bisu atau kuping kamu yang budak? Jangan. Ini keponakan saya. Bagaimana, kamu setuju nggak dengan penawaran saya? Penawaran? Emangnya berapa? Aduh, gue berani bayar lo 2 juta untuk uang muka. Tapi nanti kalau udah berhasil, gue bayar sisanya 3 juta lah. Wow, jadi 5 juta. Ini rezeki gue. Kayak nenek tadi punya pekerjaan bagus. Oke, kalau begitu saya terima. Saya setuju. Aduh Babe, yakin ini bakal berhasil. Tuyulnya bakal datang. Udah Mom, ini cara satu-satunya. Mom tiba-tiba merinding, ini merinding. Oh, udah merinding. Ini tandanya tuyul mau datang. Diam. Yul, ini endot sama Uyun. Yul, endot sama Uyun. Tunggu udah kena. Takut. Pergi aja. Tangkap. Sama anak kecilnya takut. Gak mau, Babe aja. Yul, awas ya. Yul. Celananya tangkap. Kan Babe ada aja permintaannya. Ini. Gak mau. Celananya tangkap. Ini. Itu Dot Uyun. Jangan itu Dot Uyun. Apaan? Mau? Bener mau? Cil. Mau. Bintang. Antara tuyul cak. Bintang. Manis, aku nggak tahu bagaimana caranya aku bisa komunikasi sama kamu. Jadi semoga kamu bisa membaca surat ini. Pengen cari si Omai, kok malah ketemu si Adnan? Memang dasar rezeki kamu kali ya. Kayaknya dia ninggalin surat tuh. Pasti buat kamu. Kenapa, Manis? Om Papi, gimana ya Om Papi? Caranya aku bisa mengambil kertas itu. Ya udah, biar Papi aja yang ambil. Om Papi, Manis boleh minta tolong juga ya. Dibacain ya Om Papi. Ya udah kalau misalnya kamu minta seperti itu, Papi bacain ya. Manis, walaupun cuma sebentar, pertemuan di Purnama itu akan terus berkesan di hatiku. Pertemuan yang singkat itu menghapuskan rindu yang selama ini kupendam. Manis, percayalah, suatu saat nanti kelak kita akan bersama lagi. Kenapa jalannya gitu amat sih, Bang? Oh, nganu. Pinggang gua lagi sakit banget. Udah, kamu ngaku aja kalau lagi gendong aku, nanti dosa. Sekali lagi ngomong gua tampol nih. Maksud Lu apaan, Bang?